Shalom, saya Yunike Patricia Umbudundu dari kelas 12 IPA 4. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum biologi mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan kacang hijau. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahannya ada 4 gelas air mineral, kacang hijau, kapas secukupnya, 1 buah penggaris, dan air secukupnya. Pertama-tama rendamlah kacang hijau selama 1 jam. Sambil menunggu kacang hijau, saya mengisi dasar gelas dengan kapas secukupnya. Lalu membuat label pada gelas seperti gelas A kering gelap, gelas B basah gelap, gelas C kering terang, dan gelas D basah terang. Dengan keadaan gelas A dan C kapasnya harus tetap kering, sedangkan gelas B dan D kapasnya harus tetap basah. Setelah merendam selama 1 jam, jangan lupa mengambil kacang yang tenggelam, kemudian tanamlah 2-3 kacang hijau pada kapas setiap gelas. Khusus untuk gelas A dan B disimpan di tempat yang gelap atau tidak ada cahaya. Sedangkan untuk gelas C dan D disimpan di tempat yang terang atau cukup cahaya. Baik, setelah melakukan kegiatan tadi, langkah selanjutnya saya akan mengamati pertumbuhan yang terjadi pada kacang hijau tersebut selama 7 hari. Bagaimana perubahannya? Mari kita lihat. Di hari pertama, gelas A sama sekali tidak mengalami perubahan. Gelas B, biji kacang hijaunya sudah terbuka, tunasnya mulai tumbuh, dan tingginya 1,3 cm. Gelas C sama dengan gelas A, tidak mengalami perubahan. Gelas D, biji kacang hijaunya sudah terbuka, tunas perlahan tumbuh, dan tingginya 0,5 cm. Sehingga rata-rata dari pertambahan panjang tumbuhan di hari pertama adalah 0,45 cm. Di hari kedua, gelas A masih tetap sama, tidak mengalami perubahan. Gelas B kecambannya terus bertumbuh, daun kecil mulai tumbuh, dan tingginya 3,2 cm. Gelas C masih tetap sama, dan gelas D kecambannya terus bertumbuh namun lebih lamban dari gelas B, dan tingginya 2,0 cm. Untuk rata-rata pertambahan panjang tumbuhan di hari kedua ini adalah 1,3 cm. Gelas A keadaannya masih tetap sama. Gelas B kecambannya terus bertambah tinggi dengan cepat, namun tidak berdiri dengan tegak. Daunnya berwarna kuning, tingginya mencapai 9,9 cm. Gelas C tetap tidak berubah. Dan gelas D kecambahnya bertambah tinggi namun dengan lamban, daun kecil tumbuh berwarna hijau dan tingginya mencapai 4,1 cm. Dengan rata-rata pertambahan panjang tumbuhan adalah 3,5 cm. Gelas A dengan keadaan yang sama. Gelas B kecambahnya terus bertambah tinggi dengan cepat, namun batangnya tidak berdiri tegak. Daun melebar tapi tetap berwarna kuning, untuk tingginya 16,5 cm. Gelas C sama dengan gelas A. Dan gelas D, kecambahnya bertambah tinggi tapi lebih lamban, batangnya berdiri tegak, diameter daun hijau semakin lebar, untuk tingginya 7 cm. Rata-rata pertambahan panjangnya adalah 5,9 cm.
Gelas A tetap tidak ada perubahan. Gelas B kecambah terus bertambah tinggi dengan cepat, namun batangnya semakin melemah, daunnya pun berwarna kuning pekat dan mencapai tinggi 20,9 cm. Gelas C tetap tidak ada perubahan. Gelas D kecambah terus bertambah tinggi namun masih tetap lamban. Batangnya semakin keras, daun berwarna hijau pekat dan tingginya mencapai 8,1 cm. Rata-rata pertambahan panjang tumbuhan di hari yang kelima ini adalah 7,25 cm. Lagi-lagi gelas A masih tetap sama, tidak ada perubahan. Gelas B kecambah bertambah tinggi semakin cepat, namun batang semakin melemah atau tidak tegak. Tekstur daunnya juga lemah, tingginya mencapai 27,5 cm. Gelas C sama dengan gelas A. Gelas D kecambah terus bertambah tinggi namun masih dengan lamban dan daun berwarna hijau pekat semakin bertambah banyak. Batangnya semakin kuat dan tingginya mencapai 9,0 cm. Jadi rata-rata pertambahan panjang tumbuhan pada hari yang ke-6 adalah 9,12 cm. Sampai hari terakhir pun gelas A tidak mengalami perubahan. Gelas B kecambah semakin bertambah tinggi dengan cepat sehingga panjangnya sudah melebihi penggaris 30 cm yaitu 34,0 cm. Batangnya juga semakin melemah sehingga tumbuhnya ke arah bawah. Nah, daun kuning semakin pucat dan mengecil. Gelas C pun tidak mengalami perubahan sampai pada hari yang ke-7. Gelas D kecambah perlahan bertambah tinggi, daunnya semakin segar dan kuat, batangnya semakin keras sehingga dapat berdiri tegak dan tingginya mencapai 10,0 cm. Sehingga rata-rata pertambahan panjang tumbuhan pada hari yang ke-7 adalah 11 cm. Ya, jadi hari ini saya sudah selesai melakukan pengamatan terhadap biji-biji kacang hijau yang sudah saya tanam sejak 7 hari yang lalu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil pengamatan yang saya lihat selama 7 hari ini. Untuk yang pertama, jawabannya ya memang berbeda, khususnya pada gelas B dan D, di mana gelas B ada pada keadaan basah dan pada cahaya yang gelap, sedangkan gelas D ini ada pada keadaan yang basah di cahaya yang terang. Mereka berdua mengalami pertumbuhan yang berbeda. Kalau gelas C dan A sama, mereka berdua tidak mengalami pertumbuhan apa-apa selama 7 hari ini. Jadi jika tanaman A dan tanaman C ini terus dibiarkan, kedua tanaman ini tidak akan mengalami pertumbuhan sampai kapanpun, atau bisa juga disebut mereka akan tetap menjadi biji kacang hijau. Kenapa? Karena dalam proses penanaman kecambah pada dua gelas ini tidak menggunakan air, sedangkan air sendiri merupakan sumber atau bahan baku yang diperlukan pada saat proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, berbicara mengenai pengaruh air dan cahaya, khusus untuk air sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa air berfungsi sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis, dan ternyata air juga membantu menjaga kelembaban tumbuhan agar tumbuhan tidak layu seperti tumbuhan pada gelas B dan gelas D. Sedangkan untuk pengaruh cahaya sendiri, dia membantu dalam proses fotosintesis yang merubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dan oksigen. Bila terkena sedikit cahaya atau tidak mendapatkan cahaya sama sekali, itu juga tidak baik bagi pertumbuhan. Misalnya pada gelas B ini dalam keadaan basah gelap, pertambahan panjangnya cepat, namun tekstur batangnya itu lembek, tidak kuat, dan daunnya itu berwarna kuning.
Sebaliknya, jika mendapat cahaya yang berlebih, juga dapat mengakibatkan kerusakan hormon auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Seperti tanaman pada gelas D ini dalam keadaan basah terang, dia mendapatkan cahaya matahari, daunnya berwarna hijau, batangnya memiliki tekstur yang kuat, namun dia lambat dalam pertumbuhan atau pertambahan panjang. Sehingga berbeda dengan gelas B tadi, dia cepat panjang, namun gelas D ini dia sangat lambat dalam pertambahan panjang. Jawabannya ada, seperti yang sudah kita pelajari juga bahwa faktor dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama itu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua itu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, untuk faktor internal sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama gen atau faktor keturunan. Yang kedua itu fitohormon atau hormon-hormon yang ada pada tumbuhan. Nah, fitohormon ini dia membantu mendorong, menghambat ataupun mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan pada tumbuhan. Dan faktor eksternalnya ada cahaya dan air seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga suhu yang mempengaruhi aktivitas enzim di dalam tumbuhan. Ada kelembapan yang mengatur proses perkecambahan. Ada oksigen yang membantu dalam proses respirasi. Dan ada juga zat hara atau yang biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Baik Ibu Guru dan teman-teman, demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf untuk setiap kesalahan dan kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.